Pemerintah menargetkan swasembada pangan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Namun tantangan seperti perubahan iklim dan infrastruktur pertanian yang belum optimal masih menjadi hambatan utama. Untuk itu, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai ketahanan pangan dengan berbagai cara. Untuk menggenjot produksi padi, pemerintah memberikan insentif kepada para petani melalui penetapan harga pembelian pemerintah senilai Rp6.500 per kilogram. Kebijakan yang berlaku mulai 15 Januari 2025 ini terbukti sukses memberi semangat para petani menanam padi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim produksi beras per April 2025 mencapai 13,5 juta ton, tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Ya. Dulu waktu awal-awal saya baru dipercaya Pak Jokowi jadi Menteri Perdagangan, rumusannya Bulog itu kalau beli gabah, zamannya Pak Tarto tuh jangan-jangan. Gabah itu harganya setinggi-tingginya. Dulu 4.450, setinggi-tingginya. Jadi kalau Bulog beli 4.500 masuk penjara, Pak. Akhirnya Bulog nggak dapat bahan, nggak dapat beras, ya kan? Yang main akhirnya terkulak, petani harganya murah, gabahnya. Oleh karena itu semangat untuk bertani jadi berkurang. Atau ada alternatif tanaman lain dipindahkan. Atau sawahnya dijual, gitu. Oleh karena itu juga sudah selesai, Nimpres sudah akan terbit, sekarang kita sudah putuskan harga gabah serendah-rendahnya, bukan setinggi-tinggi, tapi serendah-rendahnya 6.500. Sampai April, ya, setara beras produksi kita Pak Tarto 13,5 juta, setara beras, 13,5 juta, tertinggi 7 tahun terakhir. Ini boleh tepuk tangan, ya kan? Kebutuhan kita rata-rata 2,6 satu bulan, berarti kalau 4 bulan 10,4. Jadi kalau Bulog bisa menyerap 1,5 juta ton saja sampai April itu, 1 April, maka tidak hanya tahun ini, sampai akhir 2026 kita insya Allah tidak impor beras lagi. Nah, ya. Sampai akhir 2026. Kalau Bulog bisa lebih 3,5 juta itu 1,5 bisa diambil. Menurut Zulkifli Hasan, langkah lain untuk menggenjot produksi adalah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk intensifikasi, pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi, bibit unggul, hingga penyuluh pertanian, serta membangun infrastruktur irigasi. Sementara langkah ekstensifikasi dilakukan dengan mencetak sawah di wilayah lumbung pangan baru. Zulkifli mengatakan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi ini menjadi kunci dan harus menjadi prioritas karena menurut Zulkifli selama ini rata-rata sawah padi di Indonesia hanya bisa panen 1,4 kali setahun. Dan kita lihat, saya juga belajar cepat, lihat sebentar biasanya sudah paham gitu ya. Ternyata yang existing itu kita ada 7,4 juta. 7,4 juta ya ladang sawah kita itu ternyata luas tanamnya Pak Prengki hanya 10 juta. Jadi kalau 7 juta, 4, panennya 10 juta, berarti rata-rata 1,4 kali panen, nggak sampai 2 kali panen. Jadi ada sebagian besar panen 2 kali, ada mungkin 30%-an panennya 1 kali. Kenapa panen 1 kali? Kita cari, irigasinya belum ada. Atau ini tarah hujan, itu kita selesaikan cepat Pak. Ternyata ini rumit. Ya, soal-soal irigasi juga rumit. Gitu. Nah, ini selesaikan, alhamdulillah sudah selesai, beres. Ya. Saya nggak usah cerita rumitnya lah, nanti pusing bapak-bapak. Gitu. Nah, jadi yang optimalisasi yang ada itu ada proses produksi, bagaimana caranya produksinya naik, itu salah satu ada irigasi. Yang rumit tadi kita udah selesaikan. Ada lagi proses produksi itu kan tentu pupuk, obat-obatan, gitu. Pupuknya ini ada Pak Rahmat, ruwet juga Pak. Waduh, rumit lah. Saya juga bingung, kita tuh bikin susah diri sendiri agar nggak sukses. Iya, betul Pak. Jadi pupuk ini ada Pak Rahmat, paparan sama saya. Pak, saya ke rumah Bapak paparan, baru paparan semua, udah tahu saya.
Ini pupuk kalau panennya nyampenya panen tuh udah bagus, saya bilang. Padahal pupuk diperlukan waktu musim mau tanam kan, mau tanam perlu pupuk. Saya bilang kalau Atun kayak begitu, panen pupuk datang tuh udah bagus. Bisa-bisa 2 kali panen baru pupuk datang. Gitu. Rumit Pak, harus ada SK Bupati, harus ada SK Gubernur, harus ikut aturan SK Mendak, ada SK BUMN, macam-macam Pak, SK Menteri Pertanian. Audit BPKP, BPK, orang yang ngambil pupuk harus dipoto, petani mesti naikkan ngajukan. Nah, saya bilang petani pulpen aja nggak punya. Nah ini kita pangkas Pak, sudah selesai. Jadi mulai Januari Pak Rahmat sudah ada pupuk. Jadi sekarang pupuk itu hanya mentan langsung pupuk Indonesia langsung ke petani. Direktur Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi mengaku penyederhanaan regulasi penembusan pupuk subsidi terbukti mempercepat penyaluran. Ia menyebut hingga 17 Maret 2025 penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 1,52 juta ton atau naik 33% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1,14 juta ton. Di pertama kali dalam sejarah pupuk itu secara serentak bisa ditebus oleh petani yang mempunyai alokasi sejak tanggal 1 Januari. Baik. 1 Januari, jadi kalau dibandingkan nih Mbak ya, ini performance kinerja year on year sampai karena kita punya data yang real time sampai ini ya Pak ya datanya ya Pak ya. 17 sampai 17 Maret itu sudah growth-nya 33%. Jadi kalau pupuknya sudah naik 33% dengan dampak pada produktivitas 62%, angka-angka yang disampaikan oleh Pak Menko itu ya memang betul. Jadi terjadi peningkatan produksi pertanian. Jadi hambatan tentu ada. Sejalan dengan penyerapan pupuk ya Pak ya. Ya, hambatan tentu ada, tapi kita jalan terus karena kuncinya adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka pasti produksi pertanian terganggu. Itulah pertaruhan kita. Jadi kami didukung oleh pemerintah, diberi arahan, bimbingan, dukungan, jadi kita maju terus. Selain langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menambahkan satu strategi yang menurutnya tidak kalah penting untuk mencapai swasembada pangan, yaitu diversifikasi. Ia berpandangan Indonesia seharusnya mengandalkan sumber daya ikan sebagai sumber protein karena potensinya sangat besar. Sebenarnya ada satu hal lagi selain intensifikasi, ekstensifikasi, yang satu lagi itu nggak kalah penting adalah diversifikasi. Sudah ada perpresnya, Perpres 81 tahun 2024 mengenai pangan strategis ini berbasis pangan lokal. Jadi biarkanlah yang namanya saudara-saudara kita di Sulawesi sumber proteinnya tuh ikang, pakai G, ikang. Ya, ikang. Sumber protein di daerah tertentu misalnya memang ayam atau telur. Jadi tidak perlu memaksakan harus red meat. Jadi itu intensifikasi, ekstensifikasi, yang satu lagi adalah diversifikasi. Kalau pemenuhan kebutuhan proteinnya Indonesia, saya menyarankan harusnya ikan. Karena ikan ini sangat potensinya sangat besar. Kemudian tinggal mengatur angin musim barat, angin musim timur, tinggal kita bicara satu lagi namanya cadangan pangan. Berbagai langkah strategis ini diyakini akan menambah pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga. Namun menurut Arief, target swasembada pangan akan mudah tercapai jika ada kolaborasi stakeholder terkait. Tidak hanya mengandalkan Kementerian Pertanian, tapi juga melibatkan kementerian terkait lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan misalnya menyiapkan 5 program terobosan untuk menjaga keberlanjutan pasokan perikanan. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Mahmud menyebut, kelima program tersebut antara lain perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budidaya berkelanjutan, penataan ruang laut, dan bulan cinta laut. Kita kaya tentang
perikanan dari Sabang sampai Merauke, tapi kita juga harus bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Itu yang pertama, konservasi tadi. Yang kedua adalah penangkapan ikan terukur. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau penangkapan ikan di dunia, mulai tahun 2002 menurut data FAO, penangkapan itu hanya sekitar 92 juta ton. Perikanan budidaya sekarang mulai 94 juta ton, udah melampaui perikanan tangkap. Perikanan tangkap kalau kita lihat dari tahun 1990-an, itu relatif stagnan produksinya. Bahkan ada beberapa itu penurun. Perikanan budidaya itu eksponensial. Apa ini maksudnya? Berarti ke depan Bapak Ibu sekalian di sini, budidaya itu menjadi cadangan pangan tadi Pak. Jadi cadangan pangan utama kita budidaya. Sehingga nomor 3 itu adalah bagaimana pengembangan budidaya, itu yang disampaikan oleh Pak Menteri. Terobosan pengembangan budidaya secara berkelanjutan, baik darat, laut maupun darat, laut maupun pesisir. Gitu ya. Ini yang baru nanti setelah produksinya cukup, nah dan hasilnya bagus, standar sesuai bahan baku, kita masuk ke pengolahan. Kolaborasi dalam mengejar swasembada pangan juga melibatkan perusahaan swasta. Frisian Flag misalnya telah bermitra dengan Koperasi Sapi Perah untuk meningkatkan produksi susu segar dalam negeri. Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia, Andrew F. Saputro menambahkan, Frisian Flag telah berinvestasi 3,8 triliun rupiah untuk pabrik baru di Cikarang seluas 25 hektar. Andrew menambahkan, Frisian Flag juga berkomitmen untuk berinvestasi dalam jangka panjang untuk swasembada pangan berbasis susu. Masalah lokal sourcing, saya nyebutnya begitu, atau supply SSDN, susu segar dalam negeri ini masih menjadi tantangan, terutama bagi kami pelaku industri susu, pengolah susu. Kami bekerja sama dengan puluhan ribu peternak dari puluhan juga koperasi peternak sapi perah Indonesia, itu sudah berlangsung dari sekitar tahun 90-an. Kami bermitra karena Frisian Flag ini menerima susu segar dalam negeri itu 365 hari setahun, 24 jam sehari. Kenapa itu harus kami terima setiap hari ke pabrik kami? Pabrik kami ada yang baru, kami share juga, Bapak Ibu, kami baru saja tahun lalu itu membuka pabrik baru di Cikarang, ya itu investasi senilai 3,8 triliun, ini adalah salah satu pabrik terbesar dari Friesland Campina secara grup di dunia, kita pilihnya di Indonesia. Dan kita waktu itu memutuskan untuk membuka pabrik susu pada saat pandemi. Ya, karena kami yakin bahwa future-nya bagus. Ini bahkan sebelum ada wacana tentang adanya susu gratis atau MBG, tapi kami melihat bahwa memang kita komitmen, kita akan tetap invest, ini yang terbesar di 25 hektar di Cikarang. Pemerintah optimistis target swasembada pangan dari awalnya 2029 bisa dipercepat menjadi 2026 bahkan tahun ini. Optimisme ini hadir karena Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan meski masih menghadapi tantangan seperti perubahan iklim hingga rendahnya efisiensi rantai pasok. Melalui program Astacita, pemerintah berkomitmen memperkuat kedaulatan pangan dengan modernisasi pertanian, pemberdayaan petani, penguatan infrastruktur agribisnis, dan pendekatan berkelanjutan. Tim Redaksi CNBC Indonesia.